Psikologi forensik adalah penerapan ilmu psikologi, khususnya pendekatan klinis dalam ranah hukum. Dari sudut pandang psikologi forensik klinis, psikolog tidak hanya menilai ada tidaknya gangguan mental, tetapi juga menjelaskan bagaimana kondisi psikologi seseorang berhubungan dengan perilaku kriminal. Simulasi berikut menggambarkan peran psikolog forensik klinis dalam ruang sidang. Sidang perkara nomor 012/2025 atas nama terdakwa Jesse, usia 19 tahun, yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ayah tirinya dan dinyatakan dibuka. Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan tuntutan yang telah disepakati oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada malam tanggal 12 Januari 2025, terdakwa dengan sengaja menusuk korban sebanyak 7 kali hingga meninggal dunia. Jujur saya nggak ingat, waktu itu rasanya seperti mimpi. Terdakwa harus tenang, semuanya akan dijelaskan pada waktunya. Berdasarkan alat bukti dan kesaksian saksi mata, perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar. Kami menuntut hukuman maksimal sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang Mulia, kami tidak membantah bahwa peristiwa tersebut terjadi. Namun kami memohon bahwa majelis hakim mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa. Ia merupakan korban kekerasan bertahun-tahun. Ini bukan pembenaran, tetapi permohonan pemahaman. Baik, pengadilan akan mendengarkan seluruh pihak sebelum memutuskan. Dalam kasus seperti ini, peran psikolog klinis sangatlah penting. Sebelum sidang, psikolog melakukan asesmen mendalam menggunakan wawancara klinis, observasi perilaku, serta tes psikologis seperti MMPIA atau WESC untuk menilai kondisi emosional, kognitif, dan tingkat kesadaran terdakwa. Hasil asesmen inilah yang menjadi dasar pertimbangan hukum. Apakah tindakan pelaku dipengaruhi oleh gangguan mental, trauma, atau faktor lain yang mempengaruhi kontrol diri. Kami panggil saksi mata. Saksi mata dipersilakan masuk di ruang sidang. Saya tetangga sebelah rumah yang mulia. Malam itu saya dengar suara teriakan keras dan juga benda jatuh. Saat saya keluar, saya melihat Jesse dengan pintu depan kami. Tubuhnya gemetar, wajahnya kosong, seperti orang yang tidak tahu apa yang boleh dilakukan. Namun, bukankah Anda telah melihat bahwa terdakwa telah menusuk korban berulang kali? Iya, tapi setelah itu dia langsung duduk di lantai, menatap kosong, dan terus berkata, "Aku capek, aku mau kuat lagi." Apakah selama ini Anda mendengar adanya suara pertengkaran atau kekerasan di rumah itu? Hampir tiap malam, suara bentakan, benda dilempar, bahkan tangisan. Saya sering mendengar anak itu dikata-katain kasar. Selanjutnya, kami panggil saksi ahli psikolog forensik klinis yang melakukan asesmen terhadap terdakwa. Yang Mulia, berdasarkan hasil asesmen dan observasi, terdakwa menunjukkan gejala gangguan stres pasca trauma (PTSD) akibat kekerasan fisik dan verbal yang dialaminya sejak usia 8 tahun. Apakah terdakwa masih mengalami gejala tersebut? Iya, termasuk mimpi buruk berulang, kilas balik traumatis, mudah panik, dan kehilangan kontrol emosi. Kadang saya dengar suara ayah, padahal dia udah nggak ada. Itu salah satu gejala intrusi yang sering muncul pada individu dengan PTSD akibat kekerasan kronis. Tapi apakah PTSD cukup kuat untuk menjelaskan perbuatan seperti itu?
Dalam kondisi ekstrim, seseorang dengan PTSD dapat mengalami episode disosiatif, yaitu keadaan ketika individu kehilangan sebagian kesadaran atas tindakannya. Berdasarkan kesaksian saksi dan relasi pasca kejadian, besar kemungkinan terdakwa mengalami episode disosiatif tersebut. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya menghapus tanggung jawab hukum, melainkan menurunkan kapasitas kontrol diri. Jadi, Anda menyimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan dengan kesadaran penuh? Benar, karena itu bentuk hukuman yang paling tepat adalah rehabilitasi psikologis intensif, bukan pemenjaraan semata. Pendekatan seperti cognitive behavioral therapy dan functional family therapy diperlukan agar perilaku agresif tidak berulang. Artinya Anda menolak terdakwa untuk dihukum pidana penjara? Saya tidak menolak hukum. Saya hanya berharap hukum dijalankan dengan pemahaman manusiawi. Anak ini bukan pembunuh berdarah dingin, melainkan remaja yang hidup dalam kekerasan tanpa perlindungan. Psikolog forensik klinis memegang peran ganda sebagai pemeriksa kondisi mental dan sebagai saksi ahli yang menjembatani dunia emosi dengan dunia hukum. Dalam prinsip etik psikologi, setiap asesmen harus objektif, berbasis data, dan tidak memihak. Tujuannya bukan untuk membebaskan pelaku, melainkan membantu hakim memahami konteks psikologis di balik tindakannya. Baik, selanjutnya kami panggil ibu terdakwa. Anak saya dari kecil itu hidup dengan ketakutan yang mulia. Suami saya sering memukul, menghina, bahkan mengurung dia di kamar. Saya takut buat melawan karena saya juga sering dipukul. Maaf Ma, aku cuma nggak mau dipukul lagi. Apakah Anda pernah melaporkan kekerasan itu? Tidak, saya takut. Saya pikir saya bisa melindungi dia, namun saya gagal. Malam itu saya dengar suara bentakan, lalu hening. Saya masuk, ternyata suami saya sudah tergeletak. Anak saya cuma bilang, "Ma, aku nggak mau dipukul lagi." Setelah mendengar seluruh keterangan dari saksi, jaksa, pengacara, dan juga psikolog forensik klinis, pengadilan memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Namun, karena terbukti mengalami trauma psikologis berat yang mempengaruhi kontrol diri, pengadilan menjatuhkan hukuman rehabilitasi di lembaga khusus remaja dengan program terapi perilaku kognitif, terapi keluarga, dan pendampingan psikologis intensif selama 2 tahun. Psikologi forensik bukan alat untuk menghindar dari hukuman, tetapi jendela untuk memahami mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana kita bisa mencegahnya melalui pemulihan. Dalam setiap pelaku kadang ada korban, dan dalam setiap korban tersisa luka yang tak terlihat. Kasus Jessie ini menunjukkan bahwa pendekatan psikologi forensik klinis memberi dimensi baru dalam sistem hukum, bahwa keadilan bukan sekedar menghukum, tetapi juga memulihkan. Psikologi forensik membantu pengadilan memahami manusia di balik tindakannya, dengan segala luka, trauma, dan harapan untuk sembuh. Sidang selesai, namun perjalanan penyembuhan baru saja dimulai.